Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari dari SPI Semester 6. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema Negara Trinidad dan Tobago. Negara ini punya dua nama, Trinidad dan Tobago. Kenapa demikian? Karena negara ini terdiri dari dua pulau. Pulau yang besar yaitu Trinidad, kemudian pulau yang kecil adalah Tobago. Trinidad sendiri merupakan nama yang diberikan oleh penjelajah terkenal yaitu Christopher Columbus dari kepercayaan dari warga setempat yaitu kepercayaan Katolik dan dari kitabnya yaitu Trinitas Suci. Dan kenapa di sini dinamakan Tobago? Karena di pulau ini terdapat banyak perkebunan tembakau. Kemudian Trinidad dan Tobago mulai disatukan menjadi satu negara semenjak dijajah oleh Inggris. Perlu untuk diketahui bahwa di negara Trinidad dan Tobago terdapat 14 kawasan atau regional. Namun yang akan saya sebutkan adalah kota-kota besar atau kota-kota terkenalnya saja. Di Pulau Trinidad sendiri terdapat 4 kota besar, yaitu ada Port of Spain, ada San Fernando, dan Arima, kemudian ada Chaguanas. Sedangkan di Pulau Tobago ada satu kota terkenal yaitu ada Scarborough. Mengenai demografi atau kependudukan di negara ini, ada dua etnis besar, yaitu ada Indo-Trinidadian, kemudian ada Tobagonian. Perlu untuk diketahui bahwa etnis besar ini merupakan keturunan pekerja kontrak India. Adapun juga etnis kecil, yaitu ada Amerindian, ada Eropa, Tiongkok, dan etnis Arab. Mengenai agama di negara ini, uniknya banyak sekali agama dan juga diakui tentunya di negara ini. Nah, negara-negara tersebut adalah Katolik Roma, ada Hindu, Islam, Kristen, Protestan, ada Sikhisme, Jainisme, ada Zoroastrianisme, kemudian Bahai, Buddha, Taoisme, ada juga ateis dan agama-agama lainnya. Nah, perlu untuk diketahui juga nih teman-teman bahwa di negara ini yang menjadi agama mayoritas yaitu adalah Kristen dan Hindu, sedangkan Islam menjadi agama mayoritas ketiga. Nah, di sini bisa dipresentasikan yaitu Islam hanya 8% saja dan jumlah penduduknya yaitu sekitar 100.000 jiwa. Walaupun hanya sebagai minoritas, akan tetapi Islam di sini di negara ini mempunyai sejarah yang panjang loh teman-teman. Nah, kaum muslim pertama yaitu mereka yang berasal dari budak kulit hitam yang berasal dari Afrika Barat nih teman-teman. Nah, kemudian mereka ini dibawa dari tanah leluhurnya ke Trinidad oleh para penjajah Eropa. Dibawa oleh penjajah Eropa itu pada tahun 1740. Kemudian di abad ke-18 ke atas itu semakin banyak populasi dari umat Islam dari budak kulit hitam ini. Kemudian di tahun 1840-an datang imigran dari Asia Selatan untuk bekerja di kebun tebu dan kakao milik kolonial Inggris. Di tahun 1870, pembangunan desa mulai marak. Nah, di tahun itu juga masjid-masjid mulai dibangun. Di tahun 1930, di negeri ini sudah ada kelas agama loh, teman-teman. Nah, kelas ini mengajarkan bahasa Arab, bahasa Urdu, cara beribadah, dan pengetahuan dasar tentang Islam. Mengenai masjid, di Trinidad sendiri ada sekitar 25 masjid besar, kemudian di Tobago ada 2 masjid besar. Namun yang terkenal di negeri
Trinidad dan Tobago ini ada masjid besar yaitu bernama Jinnah Memorial Mosque di Saint Joseph. Dibangun pada tahun 1954. Nah, semakin jayanya Islam di negeri ini, organisasi Islam pun semakin banyak dibentuk nih. Nah, akan tetapi yang terkenal ini ada beberapa yang akan saya sebutkan, yaitu ada Perhimpunan Sunnatul Jamaat Anjuman, kemudian ada Liga Muslim Trinidad, dan ada Kepercayaan Islam, kemudian ada Syarikat Dakwah Islam Afrika Selatan dan Karibia. Agama Islam sudah sangat diakui di negara ini dan termasuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, setiap tahunnya sholat Id ini diadakan di Stadion Nasional di Port of Spain. Di negeri ini juga setidaknya kurang dari 100 muslim per tahunnya melaksanakan ibadah haji. Oke, baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching, thanks for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.